Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para sahabat e-learning. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Operasional. Materi hari ini yang akan dibahas adalah mengenai manajemen operasi jasa yang merupakan materi sesi kedua. Capaian pembelajaran, bagaimana mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang pengertian jasa, perbedaan dan kemiripan barang dan jasa, dan karakteristik jasa. Pengertian jasa. Pengertian jasa. Jasa atau pelayanan didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk, dan kegunaan psikologis. Jasa atau pelayanan juga merupakan kegiatan proses dan interaksi serta merupakan perubahan-perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan. Edwardson menyatakan bahwa jasa atau pelayanan sebagai bagian dari konsep yang luas suatu produk. Produk meliputi barang, jasa, perangkat lunak, komputer, atau kombinasinya. Pelanggan terlibat sebagai pembantu produsen dalam proses produksi. Sementara jasa atau pelayanan diciptakan di dalam dan selama proses produksi. Jasa berfokus pada penawaran kepada pelanggan, sehingga jasa atau pelayanan merupakan segala sesuatu pada level abstrak dan bisa dioperasionalisasikan dan diinterpretasikan dengan cara yang berbeda. Definisi jasa atau pelayanan tergantung pada pendekatan atau cara pandang. Ada dua pendekatan. Yang pertama menekankan bahwa jasa sebagai kegiatan yang merupakan objek pertukaran. Yang kedua, dijelaskan bahwa jasa sebagai pandangan terhadap penciptaan nilai. Adanya peran pelanggan dan penekanan pada nilai penggunaan jasa, sehingga pelayanan merupakan kegiatan proses, kinerja, interaksi, pengalaman, dan solusi terhadap berbagai permasalahan pelanggan. Menurut Mercia dan Adaka, bahwa karakteristik unik jasa memberi kontribusi pada kekompleksan dalam menilai dan mengelola kualitas pelayanan. Kategorisasi jasa juga mencakup berbagai kegiatan yang diantaranya merupakan pelayanan ataupun nilai yang dipersepsikan dan ditawarkan kepada pembeli yang lebih ditentukan oleh pelayanan daripada produk. Jasa juga merupakan hasil dari keinginan pelanggan. Definisi yang disampaikan oleh akademisi memfokuskan pada karakteristik jasa. Misalnya jasa merupakan barang yang tidak nampak dan dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi. Ada 3 dimensi inti jasa atau pelayanan, yaitu kegiatan, interaksi, dan solusi. Dalam perusahaan jasa, pelanggan merupakan input. Jasa atau pelayanan yang disediakan oleh penyedia jasa tidak dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggan sebagai input pelayanan tersebut. Jadi, kepemilikan jasa juga hanya dapat dirasakan oleh pelanggan. Selain itu, informasi sebagai input juga diperlukan dalam perusahaan jasa. Kualitas pelayanan merupakan sinonim kepuasan pelanggan. Hal ini disebabkan kepuasan dan loyalitas pelanggan merupakan kemampuan penting suatu organisasi jasa untuk menanggapi secara efektif kebutuhan pelanggan. Case tahun 1981 menyatakan bahwa perbedaan antara perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa adalah pada kontak dengan pelanggan. Perusahaan manufaktur dikatakan efisien karena kontak dengan pelanggan rendah. Namun, perusahaan jasa dinyatakan tidak efisien karena tingginya kontak dengan pelanggan. Nah, di sini terlihat sistem pelayanan, bagaimana sistem pemasaran mengumpulkan data dan menyediakan informasi ke sistem operasi mengenai kebutuhan pelanggan beserta persyaratannya. Data dan informasi inilah yang merupakan input bagi proses. Desain jasa atau pelayanan juga memperhatikan misi, strategi, kompetensi, dan sumber daya organisasi.
Input lain bagi desain jasa atau pelayanan juga mencakup faktor lingkungan, seperti hukum, peraturan pemerintah, adat, dan kebiasaan, serta norma-norma. Tujuan daripada desain proses tersebut adalah menentukan keuntungan atau manfaat yang dapat dirasakan oleh pelanggan. Desain sistem penyampaian jasa atau pelayanan bertujuan menentukan di mana, kapan, dan bagaimana manfaat tersebut tersedia bagi pelanggan. Sistem penyampaian jasa berisi peralatan dan fasilitas fisik, proses, dan personil. Personil pelayanan memainkan peran penting dalam penyampaian jasa, keberhasilan organisasi. Pemilihan, pengangkatan, dan pelatihan serta penyediaan pelayanan dilakukan oleh fungsi SDM. Desain paket pelayanan dan sistem pelayanan akan mempengaruhi sistem penyampaian jasa di ruang depan dan di ruang belakang, yang keduanya dipengaruhi oleh pelanggan dan atau aset pelanggan. Sistem penyampaian jasa atau pelayanan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pelayanan di ruang depan atau front room dan pelayanan di baris atau bagian belakang, back room. Pelayanan baris depan yang dikenal sebagai tahap depan atau front stage merupakan bagian dari sistem penyampaian yang nampak dan berhadapan langsung dengan pelanggan. Pada baris depan ini, pelanggan langsung berinteraksi dengan penyedia jasa dan berhubungan dengan fasilitas dan proses. Sementara pada baris belakang atau belakang layar atau backstage tidak nampak di depan pelanggan, namun berisi personil, fasilitas, peralatan, dan proses yang mendukung personil dan proses di baris depan. Pelayanan atau jasa juga merupakan inti kegiatan ekonomi masyarakat. Pelayanan infrastruktur seperti transportasi dan komunikasi merupakan hubungan yang penting di antara semua sektor ekonomi, termasuk pelanggan. Dalam perekonomian yang kompleks, baik pelayanan infrastruktur maupun distribusi merupakan perantara dan membuat industrialisasi perekonomian, periklanan, konsultan, dan sektor jasa lainnya juga merupakan pendukung sektor manufaktur. Selain itu, pelayanan keuangan juga mempermudah dalam transfer dana. Pelayanan pemerintah juga memainkan peran penting untuk menjaga kestabilan lingkungan untuk memperlancar investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pelayanan atau jasa lain seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, jalan raya, air minum, dan keamanan umum juga penting agar perekonomian tetap baik dan masyarakat makmur. Pelayanan atau jasa bukan hanya merupakan bagian kegiatan, namun menjadi bagian dari masyarakat. Dimensi pengalaman daripada pelayanan ini, yang pertama dapat membantu penciptaan nilai pelanggan, yaitu koprodusen dalam mengekstraksi nilai hubungan pelanggan yang merupakan input dalam proses pelayanan. Yang keduanya ada hubungan, hubungan dengan pelanggan merupakan kepentingan tertinggi karena mereka merupakan sumber inovasi dan diferensiasi. Hubungan jangka panjang membantu kemampuan menyesuaikan pelayanan atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan kemampuan pelayanan di sini dapat menyediakan kapasitas pelayanan dengan menyesuaikan fluktuasi permintaan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan diukur terutama dari perspektif pelanggan. Lalu ada perbedaan antara produk dan jasa, antara barang, produk dan pelayanan jasa. Untuk barang, sifatnya nampak atau berwujud atau tangible, sedangkan jasa sifatnya tidak nampak atau tidak berwujud, intangible. Lalu untuk barang, produksi dan konsumsi dilakukan secara terpisah. Sedangkan pada pelayanan atau jasa, produksi dan konsumsi dilakukan secara simultan. Dan interaksi untuk barang, interaksi dengan pelanggan itu rendah, sedangkan interaksi dengan pelanggan tinggi. Itu untuk pelayanan jasa. Lalu untuk barang, definisi barang atau produk konsisten, sedangkan pada pelayanan jasa,
definisi jasa tidak konsisten. Nah, untuk barang, produk berdasarkan keahlian atau keterampilan, sedangkan pada jasa, produk atau jasa berdasarkan pengetahuan. Lalu produk berupa barang dapat dijual kembali, sedangkan produk pada pelayanan dan jasa tidak dapat dijual kembali. Dan pada barang, produk dapat disimpan, sedangkan pada jasa, produk tidak dapat disimpan. Pada barang, beberapa aspek kualitas itu dapat diukur, sedangkan pada pelayanan atau jasa, beberapa aspek kualitas ataupun jasa sulit untuk diukur. Dan pada barang, fungsi penjualan atau pemasaran terpisah dengan fungsi produksi, sedangkan pada pelayanan atau jasa, fungsi penjualan atau pemasaran merupakan bagian dari fungsi pelayanan. Untuk barang, produk ditransformasikan, sedangkan pada pelayanan atau jasa tidak dapat ditransformasikan tetapi disampaikan atau disediakan. Sedangkan untuk barang, lokasi fasilitas memperhatikan biaya. Pada pelayanan atau jasa, lokasi atau fasilitas pelayanan lebih memperhatikan kontak dengan pelanggan. Untuk barang, produk dapat dibuat dengan otomatisasi, sedangkan pada pelayanan atau jasa sulit dibuat dengan otomatisasi. Dan untuk barang, pengendalian kualitas dapat dilakukan sebelum, setelah, dan selama proses produksi. Sedangkan untuk pelayanan dan jasa, pengendalian kualitas hanya dilakukan selama proses pelayanan. Upaya pelayanan yang menuntut beberapa hal, diantaranya yang pertama menyediakan penyampaian jasa yang berkualitas, produk pendukung yang berkualitas, pelayanan jual yang berkualitas, dan personel pelayanan yang berkualitas. Yang kedua, pelanggan adalah benar, input adalah hal yang penting. Yang ketiga adalah penyedia jasa bertanggung jawab untuk penyampaian kualitas. Karakteristik daripada jasa, tantangan organisasi atau perusahaan jasa adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Itu yang terpenting, meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan menggunakan permintaan pelanggan sebagai cara mengadakan benchmarking dalam kualitas pelayanan, karyawan yang melayani pelanggan secara langsung harus diberi kepercayaan dalam memberikan pelayanan yang konsisten dan berkualitas, sekaligus mendapatkan pelayanan dari perusahaan jasa sebagai pelanggan. Organisasi atau perusahaan jasa adalah dua atau lebih orang yang terikat dalam usaha penyediaan pelayanan kepada pelanggan. Ini menurut Fritz Reich tahun 2004. Dan organisasi jasa berinteraksi dengan pelanggan dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Penyediaan jasa tergantung pelanggan. Tanpa adanya pelanggan, tidak ada interaksi antara pelanggan dan penyedia jasa. Maka intensitas interaksi antara pelanggan dan personel organisasi jasa tergantung dari jasa yang ditawarkan. Nah, menurut Samson dan Fulhel yang mengkarakteristikkan jasa ke dalam 5 karakter, yaitu heterogenitas atau keragaman, keserampakan atau simultan atau tidak terpisahkan. Lalu di sini ada beberapa dimensi layanan atau dimensi loyalitas pelanggan. Yang pertama adalah ketersediaan, yang kedua adalah menyenangkan, yang ketiga dapat diandalkan, yang keempat itu personalisasi, yang kelima harga, yang keenam kualitas, yang ketujuh reputasi, yang kedelapan keamanan, dan yang kesembilan kecepatan. Untuk dimensi yang pertama, ketersediaan, bagaimana pelayanan dapat diterima, misalnya pelayanan 24 jam. Itu biasanya ada di salah satu mesin ATM, pelayanan 24 jam. Lalu beberapa minimarket juga melakukan pelayanan 24 jam. Lalu yang kedua menyenangkan, di mana lokasi pelayanan mempengaruhi perasaan menyenangkan para pelanggan. Misalnya di sekitar rumah makan, cepat saji, lalu di tempat area jasa pencucian pakaian atau pompa bensin, lalu pelayanannya harus memilih lokasi di tengah yang kira-kira padat penduduk kalau memang untuk usaha jasa laundry, misalnya seperti itu. Dan yang ketiga itu dapat diandalkan atau dipertanggungjawabkan. Jadi bagaimana seberapa besarnya kepercayaan masyarakat
terhadap pelayanan kita itu, lalu ketepatan waktu dalam penerbangan itu sangat mutlak sekali misalnya, dan keluhan pelayanan misalnya di jasa bengkel kendaraan bermotor ya, itu juga bisa merupakan sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah, karena kita jadi kita dapat mengetahui permasalahan daripada pelanggan atau keluhannya terhadap pelayanan kita. Lalu yang keempat adalah personalisasi, di mana pelanggan diperlakukan sebagai manusia. Tingkat kustomisasinya sangat dimungkinkan dalam penyediaan layanan. Dan yang kelima itu terkait harga, bagaimana membandingkan harga pelayanan yang tidak efektif seperti dalam produk, karena sulit membandingkan pelayanan secara objektif. Jadi yang mudah dilakukan adalah dengan membandingkan biaya penyampaian pelayanan rutin. Dalam pelayanan profesional, persaingan harga adalah kontraproduktif karena harga itu dipandang sebagai pengganti daripada kualitas. Dan yang keenam, kualitas, di mana kualitas pelayanan merupakan fungsi dari hubungan antara harapan pelanggan terhadap pelayanan yang akan diterimanya dan pelayanan yang dirasakan selama dan setelah mendapatkan pelayanan. Nah, kualitas pelayanan ini dinilai dari proses penyampaian laporan dan hasil pelayanan. Lalu reputasi. Pemilihan pelayanan oleh pelanggan didasarkan pada reputasi pemberi jasa atau layanan. Pelanggan akan mencari informasi pada orang yang telah mendapatkan pelayanan yang sama dengan apa yang mereka cari. Biasanya dari mulut ke mulut ya, itu merupakan periklanan yang paling efektif. Lalu adanya keamanan, unsur keamanan ini, unsur keamanan dan kesehatan di era COVID-19 ini sangat-sangat krusial dan harus diterapkan. Ini merupakan pertimbangan utama pelanggan dalam pemilihan pemberi jasa atau layanan, terutama bidang kesehatan dan transportasi. Lalu kecepatan. Berapa lama harus menunggu dilayani, terutama layanan pemadam kebakaran misalnya. Lalu perlindungan keamanan dari polisi dan kecepatan, perlindungan keamanan dari polisi dan kesehatan dalam pelayanan adalah pilihan di antara pelayanan profesional dan pelayanan yang hemat. Bahkan untuk konsumen saat ini atau untuk customer, percepatan waktu, diferensiasi produk, lalu kualitas, lalu juga keamanan tadi yang sudah disampaikan, keamanan produknya, keamanan terkait pelayanannya juga, itu sangat menentukan bagaimana loyalitas pelanggan itu tercipta terhadap organisasi jasa ini, ya, organisasi bisnis ini. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini. Saya berharap kalian tetap bisa mengikuti perkuliahan selanjutnya. Sebelumnya kalian harus menjawab satu pertanyaan, yaitu berdasarkan pengetahuan kalian, pelayanan atau jasa ini merupakan sebuah kegiatan ekonomi masyarakat. Jelaskan. Ya, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Tetap kalian melakukan protap K3, gunakan 5M. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.